Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 22. Tetapi aku menahan tanganku dan bertindak oleh karena namaku, supaya jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat mereka. Sebab aku telah membawa mereka keluar dari sana di hadapan bangsa-bangsa itu. Judul renungan pagi hari ini, Kasih yang Menahan Murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda berada di situasi di mana seseorang benar-benar mengecewakan Anda, tapi Anda tetap memilih untuk menahan diri, tidak membalas, karena Anda tahu kalau Anda marah besar, nama baik Anda sendiri akan rusak. Itulah kira-kira gambaran dari hati Allah di dalam ayat ini. Bangsa Israel berkali-kali memberontak, tidak taat, dan mengecewakan Tuhan. Secara manusia sudah sepantasnya Tuhan menghukum mereka habis-habisan. Namun yang luar biasa rekan-rekan, Tuhan berkata, "Aku menahan tanganku oleh karena namaku." Artinya rekan-rekan, Tuhan menahan murkanya, bukan karena mereka pantas, tapi karena namanya kudus dan kasih-Nya yang besar. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 kebenaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan punya alasan untuk menghukum, tetapi memilih untuk menahan. Jika kita membaca pasal 20, rekan-rekan, kita akan melihat betapa keras kepalanya bangsa Israel. Mereka menyembah berhala, menolak hukum Tuhan, dan melupakan kasih-Nya. Namun di tengah semuanya itu, rekan-rekan, Tuhan berkata, "Aku menahan tanganku." Wow, betapa luar biasa rekan-rekan. Di saat manusia layak dihukum, Tuhan justru memperlihatkan kasih yang menahan murka. Kalau Tuhan bertindak hanya berdasarkan keadilan, mungkin kita semua sudah binasa. Tetapi karena kasih dan kesetiaannya kepada namanya sendiri, kita masih hidup dan masih diberi kesempatan. Yang kedua rekan-rekan, lewat bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan itu setia. Bukan karena manusia layak, tapi karena namanya yang kudus. Dalam Alkitab, nama Tuhan melambangkan karakternya, kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ketika Tuhan berkata, "Aku bertindak oleh karena namaku," artinya rekan-rekan, Dia tidak ingin namanya dipermalukan oleh ketidaksetiaan umatnya. Tuhan ingin bangsa-bangsa tahu bahwa Ia bukan Allah yang pelin-pelan, ya, bukan Allah yang mudah murka atau Allah yang mudah ngambek, tetapi Allah yang penuh kasih dan sabar terhadap umatnya. Kebenaran yang ketiga rekan-rekan yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa kasih yang menahan murka adalah bukti kekudusan sejati. Dalam dunia kita hari ini rekan-rekan, banyak orang berpikir kekuatan itu berarti berani membalas. Namun demikian Tuhan menunjukkan lewat bagian firman Tuhan ini bahwa kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk menahan diri. Kasih Allah bukan kasih yang lemah. Justru kasih itulah yang membuatnya menahan murka, memberi kesempatan dan memulihkan yang hancur. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita juga sering seperti bangsa Israel? Kita tahu yang benar, tetapi kita lebih memilih yang salah. Kita diselamatkan, tapi kadang hidup seperti belum ditebus. Namun hari ini rekan-rekan, Tuhan belum juga menghukum kita sesuai dengan dosa kita, bukan? Mengapa? Ya, karena Ia menahan tangannya demi namanya yang kudus. Dan karena kita adalah umat yang menyandang namanya, maka kita juga dipanggil untuk meneladani kasih yang menahan murka itu. Di rumah, saat pasangan atau anak kita mengecewakan, Tuhan memanggil kita untuk belajar
menahan diri dan mengampuni. Di tempat kerja saat kita direndahkan atau diperlakukan tidak adil, jangan buru-buru membalas. Biarkan kasih Kristus menuntun kita bertindak dengan bijak. Di gereja saat ada perbedaan pendapat, jangan biarkan amarah menghancurkan pelayanan. Mari ingat, kita dipanggil untuk menjaga nama Tuhan lewat sikap kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, menahan diri bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan rohani. Karena di dalam kasih yang sabar, nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi rekan-rekan, menahan diri bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan rohani. Karena di dalam kasih yang sabar, nama Tuhan dimuliakan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Yeskiel 20 ayat 22, mengingatkan kita bahwa jika hari ini kita masih hidup, itu bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan menahan tangannya. Ia menahan murka demi kasih-Nya, agar kita punya kesempatan untuk bertobat dan memuliakan namanya. Jadi mari kita hidup dengan penuh syukur dan rendah hati. Jangan menyia-nyiakan kasih yang menahan murka itu. Tetapi biarlah hidup kita menjadi cermin dari kasih Tuhan yang sabar dan setia. Kasih yang sejati tidak melampiaskan amarah, tetapi menahan demi memulihkan. Dan itulah kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sedemikian besar bagi kami. Sebenarnya kami layak untuk mendapatkan murka-Mu, tetapi oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami masih punya kesempatan demi kesempatan. Itu sebabnya tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga bisa menahan amarah kami, ya, menahan emosi kami kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.